Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sholli ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa inna afdalal huda nabi sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak Ibu jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi ini di bulan Ramadan kita bisa menyempatkan untuk taklim. Kajian pagi ini kita tidak kajian tafsir, tapi kajian tematik dulu, beberapa hal yang terkait dengan materi-materi pendalaman Ramadan. Di pagi ini kita akan membahas tentang konsep fidyah. Di konsep fidyah, dalil tentang fidyah adalah berangkat dari surat Al-Baqarah itu ya, yang bunyinya potongan ayatnya wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Wa 'alal ladzina, dan bagi orang-orang yang yutiqunahu, mereka yang yutik itu merasa berat untuk berpuasa, maka fidyatun, dia membayar fidyah. Membayar fidyahnya adalah ta'amu miskin, memberi makan untuk orang miskin. Mungkin di antara Bapak Ibu atau saudara-saudara kita ada yang termasuk kategori ini. Pertama yang perlu kita kaji atau kita pahami adalah siapa saja yang termasuk kategori boleh membayar fidyah. Lalu nanti yang berikutnya, berapa besaran orang kalau membayar fidyah, ya. Dan nanti diberikannya, peruntukannya untuk siapa, ya. Paling tidak 3 poin itu yang perlu kita perdalam. Yang pertama, wa 'alal ladzina yutiqunahu. Adapun orang-orang yang yutik itu artinya orang yang merasa berat untuk berpuasa. Puasa Ramadan itu kan hukumnya wajib, ya. Karena wajib, jika dia tidak melaksanakan puasa Ramadan berdosa. Tetapi ada seseorang yang boleh tidak berpuasa, dia tidak berdosa, tapi dia wajib membayar fidyah gitu. Jadi orang itu tidak berdosa jika tidak berpuasa Ramadan, tetapi dia berkewajiban mengganti puasanya itu dalam bentuk fidyah, ya. Bapak Ibu sini masih kuat semua nggih? Nah, alhamdulillah. Nah, jika suatu saat dalam kondisi tertentu memasuki fase yang harus membayar fidyah, maka ini aturan-aturannya. Atau mungkin jika menemukan tadi ada saudara, ada tetangga kita, apa saja yang termasuk kategori atau siapa saja yang termasuk kategori boleh membayar fidyah. Yutik itu kata kuncinya, orang yang berat berpuasa. Yang berat berpuasa, yang boleh berfidyah berarti kalau dalam beberapa hadis itu pertama asy-syaikhul kabir, orang yang tua, orang yang sudah tua. Walaupun di sini makna tua mungkin relatif Pak ya, ada 60 tahun, 70 tahun, itu bisa jadi sudah kategori tua tapi dia masih mampu berpuasa, ya maka berpuasa. Di Syekhul Kabir itu ya orang yang memang sudah suyuh, sudah tua, yang mengakibatkan sudah tidak kuat lagi berpuasa. Karena ini walaupun nanti membayar hutang puasa pasca Lebaran atau pasca Ramadan ya tetap tidak kuat, memang ya suyuh, udah tua gitu. Nah, maka ini kategorinya yang membayar fidyah. Nah, jadi ukuran tua dan tidaknya bukan ukuran usia kalau begitu ya, karena mungkin di antara kita ada yang umur 60, ada umur 70, tapi masih kuat. Berarti ya itu tetap lanjut puasa. Jadi kategorinya yang memang yutik, berat untuk berpuasa. Kemudian yang berikutnya,
wanita hamil. Jadi bagi seorang ibu, ya, jika ada seorang wanita yang hamil, itu bagi orang yang hamil itu dianggap berat. Itu kategori yutik. Dan yang ketiga yang menyusui. Nah, itu yang menyusui. Jadi kita gabung saja nih, wanita hamil atau dan menyusui. Orang hamil itu berat juga. Ya, jadi bagaimana dia harus berpuasa, tidak makan minum, sementara di dalam rahimnya ada juga janin yang dia juga membutuhkan ya makanan. Yang mengambil makanannya adalah dari rahim si ibu itu. Sementara ibunya berpuasa, tentu asupan-asupan tidak bisa mencukupinya atau bahkan bisa berakibat buruk kepada si ibu itu. Maka ibu yang hamil dan ibu yang menyusui itu masuk kategori yutik. Yutik itu berarti dia fidyatun, membayar fidyah. Nah, kan nanti bisa setelah lebaran berpuasa, ya, hamil di Ramadan lalu kemudian melahirkan kan juga menyusui. Setelah menyusui, dalam konteks Quran kan menyusui itu selamanya 2 tahun. Kalau 2 tahun kan selama menyusui kan dianggap berat. Nah, berarti di situ ya dia juga tidak bisa lagi untuk berpuasa, maka masuk kategorinya yang yutik. Nah, dalam putusan tarjih yaitu, jadi kategori yang berfidyah itu orang yang tadi tua istilahnya, yang tidak kuat lagi berpuasa, lalu orang yang wanita menyusui dan wanita yang hamil. Nah, tambahannya ada juga yang dikategorikan untuk membayar fidyah yang yutik itu adalah seperti dalam tafsir Al-Qurtubi di halaman 189-190 dijelaskan bahwa yang termasuk pada kelompok orang yang masuk kategori tidak mampu berpuasa atau yutik itu adalah orang yang lanjut usia, wanita hamil, wanita sedang menyusui, kemudian orang sakit menahun. Nah, ini termasuk kategori yutik. Jadi sakitnya itu menahun. Mohon maaf ya, jadi istilahnya belum sembuh-sembuh. Itu kalau sakitnya menahun, besok setelah Ramadan pun tetap dia nggak kuat untuk nyaur utang puasanya, mengqadha nggak bisa. Maka itu masuk kategori yutik. Nah, kemudian orang yang menjalani pekerjaan amat berat. Jadi ini amat berat. Jadi pekerjaannya amat berat. Amat berat itu misalkan kuli pelabuhan. Jadi seorang yang kuli bekerjanya di pelabuhan harus manggul karung setiap hari dan itu memburuh. Dia harus bekerja dengan cara itu baru dia mendapatkan upah. Kalau tidak bekerja, ya dia tidak bisa memberi nafkah. Tapi pekerjaannya memang lumayan berat ya. Nah, itu bisa kategori yutik. Kemudian pekerja konstruksi atau buruh tambang. Ini termasuk kategori yutik. Nah, itulah dalam tafsir Al-Qurtubi. Jadi, kelompok yutik, orang-orang yang berat itu, yaitu selain yang dalam hadis-hadis Nabi orang tua, hamil, menyusui, masuk di dalamnya kategori orang yang pekerjaannya amat berat ya bagi seseorang tersebut. Baik, ini yang pertama. Jadi siapa orang yang termasuk kategori boleh membayar fidyah? Yang berikutnya, berapa ukuran fidyah itu? Nah, ini menjadi pertanyaan juga ya, bagi yang harus melakukan fidyah. Mungkin ada ibu menyusui atau ibu yang sedang hamil, besok harus membayar fidyah dengan cara apa? Atau bentuknya bagaimana? Atau ukurannya berapa? Nah, di dalam Al-Quran disebutkan fidyatun to'amu miskin. To'am. To'am di situ artinya makanan. Jadi dengan memberikan to'am. Nah, dalam Al-Quran kata to'am itu penafsirannya berbeda. Jadi para ulama mentafsirkannya berbeda. Nanti to'am itu makan, kategori memberi makan, apakah hitungannya itu sekali makan atau sehari makan. Jadi ngitungnya dihitung
satu hari itu hitungnya sehari makan atau sekali makan. Kalau sekali makan ya sekali, harga makan sekali. Tapi kalau sehari makan, orang makan sehari itu bisa 2 kali. Tentu di sini ya menurut saya menghitungnya sehari makan itu adalah konteksnya ketika Ramadan. Kalau Ramadan itu makan berapa kali, Bapak Ibu? 2, sahur dan buka. Jadi ngitungnya 2 kali sahur dan buka. Jadi jangan 3. Kalau di luar Ramadan memang bisa jadi 3 kali ya. Nah, di situ nanti berdebat para ulama apakah hitungannya sehari makan atau sekali makan. Kemudian bentuknya pun apakah bentuknya itu to'am di situ kan, itu arti to'am kan makanan. Apakah to'am itu dalam pengertian bahan-bahan makanan yang masih mentah seperti beras, gandum itu yang mentah-mentah, atau ta'am di situ adalah makanan yang siap saji, siap santap dalam pengertian tinggal dilahap saja sudah dimasak. Jadi Bapak Ibu masak saja lalu berikan sepiring atau 2 piring ke tetangga yang nanti kategori miskin, itu sebagai fidyahnya. Nah, di situ salah satu contoh para ulama berbeda pendapat. Di dalam fatwa tarjih nomor 18 tahun 2010 dijelaskan bahwa fidyah dapat dibayarkan sekaligus dan dapat dengan uang, bisa berupa uang. Baik, saya bacakan dulu. Dalam fatwa tarjih bahwa fidyah itu ya dapat dibayarkan sekaligus dan dapat pula dibayar dengan uang. Nah, di sini maknanya ada 2 ya. Jadi tentang waktu pembayarannya. Waktu pembayaran fidyah itu boleh dilakukan setiap hari dan boleh dilakukan di rapel. Jadi misalkan hari ini puasa Ramadan, di hari pertama memang karena kategori yang berfidyah, ya sudah bayarkan fidyahnya hari ini pula. Ini bayar fidyah saya hari ini. Besok lagi, kan otomatis memang orang ini kategori membayar fidyah, tidak mampu puasa, maka esok harinya bayar lagi fidyah. Jadi pembayaran fidyahnya itu boleh setiap hari dan boleh juga dirapel. Jadi dirapel itu ya ini jumlah Ramadannya 29 hari atau 30 hari. Nah, insya Allah untuk tahun ini 2025 atau Ramadan tahun 1446 Hijriah, ini hitungan Ramadannya jumlahnya 30 hari. Nah, jadi kalau 30 hari nanti hitung saja ya. Jadi menghitung sejumlah 30 hari dirapel lalu nanti diberikan ini fidyah Ramadan saya gitu ya. Jadi tentang waktunya boleh setiap hari itu tidak berpuasa, maka hari itu dibayarkan atau nanti dirapelkan. Kalau dirapelkan berarti ya nunggu nanti di akhir ya. Jadi jangan dirapelnya di awal. Misalkan sebelum Ramadan sudah bayar fidyah, ini bayar fidyah saya untuk 1 bulan. Nah, jadi nanti sesuai puasa saja. Jadi hari ini puasa ya hari ini bayar fidyah. Atau tapi nanti dirapelnya di akhir setelah Ramadan baru diselesaikan bayar fidyahnya. Nah, itu mengenai waktu. Jadi di sini dalam fatwa tarjih tahun 2010 sebutkan bahwa fidyah itu dapat dibayarkan sekaligus. Nah, sekaligus itu tadi maknanya tadi ya, dirapel 1 bulan. Dan di sini juga dapat dengan berupa uang. Ya. Walaupun tadi di dalam Al-Quran kalimatnya kan to'am. To'am itu kan makanan. Nanti persoalannya makanan itu berupa bahan makan, bahan pangan atau makanan siap saji. Ya. Jadi tidak harus dengan to'am, tapi juga dapat dengan berupa uang. Seperti zakat fitri. Zakat fitri juga kan tidak harus dengan beras, sah dengan uang. Jadi dengan uang pun sudah sah. Itu putusan tarjih. Dan para ulama juga bersepakat ya boleh melakukan zakat fitri dengan uang, fidyah juga boleh dengan uang. Tentu nanti yang uang itu setara dengan ketentuannya. Nanti ketentuannya ya saya jelaskan. Tapi di sini bacakan poin fatwanya dapat membayar fidyah itu dengan berupa uang.
Dalam tafsir At-Tanwir jilid 2, ini tafsir Muhammadiyah halaman 111 114 dijelaskan bahwa wujud fidyah di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata ta'am tadi makanan dapat dipakai dalam dua makna, yaitu bahan pangan dan makanan siap santap. Nah, jadi biar mudah sekarang masuk kepada kalau putusan tarjihnya atau pendapat Muhammadiyah, jadi fidyah itu bisa dilakukan dengan dua cara. Ya. Cara yang pertama, to'am di situ diartikan dengan bahan makan, bahan pangan, berarti yang mentah. Tadi yang saya katakan berupa beras, kemudian gandum atau yang lainnya sejenisnya ya, tamar, cantel, nah itu kategori bahan pangan. Nah, tentu bahan pangan ini didasarkan juga kepada hadis Nabi riwayat Ibnu Majah. Karena mengartikan kata to'am, to'am itu maknanya bisa bahan pangan. Seperti hadis riwayat an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah, semoga Allah beri kepadanya, qala, berkatalah sapa Abu Hurairah, marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam birajulin, Rasulullah SAW suatu saat lewat birajulin dengan seseorang, yabi'u ta'aman. Nah, ini ada kata ta'am, yabi'u ta'aman ya. Orang itu adalah menjual bahan pangan. Nah, kata ta'am di situ menjual bahan pangan. Fadkhala yadahu fihi fa idza huwa maghshusun. Lalu ketika Nabi mengecek, tangannya dimasukkan ke dalam wadah atau ke dalam karung ya, ternyata bahannya itu ya istilahnya ada unsur tipuan. Jadi kalau padi itu yang bagian atas kering, kok bagian bawahnya basah. Jadi supaya timbangannya lebih berat. Nah, faqala Rasulullah SAW, laisa minna man ghasya. Lalu Nabi mengatakan, bukan termasuk golonganku orang yang menipu. Nah, kita tidak sedang menjelaskan bab unsur tipuannya, tapi sedang menjelaskan kalimat to'am. To'am di situ maknanya bahan makanan. Jadi orang menjual bahan makanan. Maka ini tafsir yang pertama, kata to'am itu diartikan bahan makanan. Jadi orang berfidyah itu cukup bahannya saja, tidak usah dimasak. Nah, berapa ukurannya? Kalau dalam putusan tarjih di HPT, fidyah itu ukurannya 0,6 kg atau 6 ons. Ya. Jadi biar mudah Bapak Ibu, nanti kalau konsepnya zakat fitri kan 2,5 kilo. Tapi kalau fidyah itu 6 ons. 6 ons itu per hari. Ya. Coba Ibu kalau masak 6 on, ya, kalau sendiri cukup boten Bu. Turah malta. Jadi sendiri itu cukup. Sehingga itu hitungannya sehari. Jadi 6 on sehari. Sehingga kalau umpamanya 30 hari, 30 kali 6. Gitu. Berapa? 18 kilo. Oke, pun siapkan beras 18 kilo. Terus berikan nanti kalau dirapel, ini niat fidyah saya. Begitu. Jadi mudah. Enggak ada lauk pauknya, Ustaz. Enggak ada. Karena ini sedang bicara bahan pangan, sudah itu aja. Jadi 6 ons. Ya. Kalau dalam hadisnya itu kalau zakat fitri itu dengan kalimat so'an. Kalau zakat fitri 1 so', kalau fidyah itu 1 mud. Ya. 1 so' dalam hitungan Arab, 1 so' itu 4 mud. 1 so' itu intinya isinya 4 mud. Nah 1 mudnya itu adalah 6 ons. Ya. Nanti kalau bicara tentang konsep zakat fitri, 1 so sama dengan 4 mud, 1 mudnya 6 on, berarti 6 kali 4, 2,4. Sehingga dibulatkan 2,5 kilo, itulah zakat fitri. Tapi kalau fidyah 1 mud, nah itu di HPT, Himpunan Putusan Tarjih, fidyah itu 6 ons. Nah tinggal mudah, kalikan saja sejumlah hari Ramadan yang tidak dia berpuasa. Nah, saya pernah membayarkan fidyah untuk istri saya dulu ketika hamil. Itu biar mudah saya genapkan tidak 6 on tapi 1 kilo. Ya. Jadi kelebihannya tidak apa-apa, karena faman tatawwa khairun fahuwa khairullah.
Siapa orang berbuat baik ya dilebihkan itu lebih baik gitu. Nah, sehingga ini hanya saya biar mudah menghitung saja. Akhirnya ya 1 kilo saja. Akhirnya siapkan saja 30 kilo. Jadi ini saya niatkan membayar fidyah untuk istri saya 30 kilo. Baik, kita sedang bicara ukuran dulu ya. Nanti diberikan kesiapannya nanti yang ketiga. Baik, jadi Bapak Ibu yang mau membayar fidyah, kata to'am di situ maknanya bahan pangan. Karena bahan pangan ukurannya 1 mudnya 6 ons. Jadi tinggal dikalikan saja sejumlah hari yang ditinggalkan berpuasa. Yang kedua, kata to'am itu ya, kata to'am itu maknanya makanan yang siap saji. Kalau makanan siap saji itu berarti makanan yang matang, yang sudah dimasak. Kalau orang makan yang matang itu makan nasi itu apa dengan lauknya? Nah, dengan lauk. Jadi konsep yang kedua, kalau makanan siap saji otomatis penghitungannya itu ya dengan lauk. Nah, sekarang berapa yang harus dikeluarkan? Tadi sehari makan. Kalau sehari makan hitungannya 2 kali, makan sahur dan makan buka. Nah, misalkan kita kontekan orang itu sekali makan kira-kira berapa? Ya, mungkin beda-beda tergantung ukuran ekonominya. Misalkan saja ya. Jadi yang terendah ada orang yang sekali makan itu 10.000, itu cukup 10.000 itu. Berarti 2 kali makan 20.000. Sehingga nanti kan sekali makan 10.000 kan sudah ada nasi dan lauknya ya. Atau sego kucing juga pintar nih kalau sego kucing. Nah, kalau ada orang makan sego kucing ya memang dia biasanya begitu dan mampunya begitu ya sudah hitungnya seharga itu aja. Nah, misalkan cukuplah 10.000 ya. 10.000 sekali makan itu sudah ada nasi plus lauk. Berarti 2 kali makan 20.000. Sehingga nanti menghitung fidyahnya kalau dibentukkan dalam bentuk uang, tadi karena putusan tarjih boleh dengan uang, maka itu tinggal 20.000 kali berapa? Atau kali 30 umpamanya ini 30 hari. Berarti 20 kali 3 berapa? 600.000. Nah, jadi keluarkan saja 600.000 ini untuk bayar fidyah. Mungkin ada lagi orang yang kriteria standar makan sehari-harinya agak tinggi, umpamanya 15.000 sekali makan itu. 15.000 itu nasi Padang apa ya. Nah, umpamanya dia standar makannya 15.000. Maka tinggal kalikan saja, sekali makan 15 kali 2 berarti 30. Berarti nanti hitungannya fidyah itu 30.000 per hari. Gitu. Keluarkan 30.000 per harinya. Ya, tinggal nanti kalau mau dirapel tinggal 30 kali 3 berarti 900.000. Nah, keluarkan saja uang 900.000 ini untuk bayar fidyahnya jika mau dalam bentuk uang. Nah, tadi juga yang bahan makan yang 6 ons itu karena putusan tarjih boleh juga dengan menggunakan uang, seperti zakat fitri juga boleh dengan menggunakan uang. Sekarang kita kalikan saja biar mudah. Umpamanya harga beras yang 15.000 ya, per kilonya umpamanya harga beras 15.000. Kalau zakat fitri kan 2,5 kilo berarti 15 kali 2 30.000 tambah dari 37 nggih. Nah, 37,5 itu cara menghitung zakat fitri karena per kilonya sudah ketemu. Nah, sekarang jika 1 kilonya itu 15.000, kalau 6 ons pinten Bu, Pak? 9.000 gitu. Jadi kalau diuangkan berarti ketemunya kalau tadi mau memberi beras ya per hari 6 ons atau dibentukkan dalam bentuk uang berarti per hari 9.000. Kalau mau dirapel tinggal 9 kali 30. Pinten? 270.000. Nanti lagi standar makannya mungkin beda ya. Ada yang biasa beli berasnya yang harga 18.000, yang harga 20.000, nanti tinggal
pengkaliannya begitu saja. Jadi kalau dalam dasarnya itu 6 ons, ya 6 ons itu kalau tadi karena boleh juga dalam berupa uang, tinggal 6 ons itu dikalikan dalam bentuk uang. Kalau harga yang 15.000 berarti ketemunya 9.000 per hari. Memang ini sedikit kecil ya, dan sedikit besar yang dengan to'am diartikan makanan yang siap saji. Karena namanya orang makanan siap saji kan otomatis ada nasi dan lauknya, sehingga nanti dihitung saja kebiasaan makan seseorang. Jadi kalau makannya seharga 10 ya tadi, karena sehari berarti 20.000 per harinya. Nah itulah yang dimaksud dengan kalimat fidyatun to'amun. Membayar fidyah itu dengan makanan. Karena Al-Quran menyebutnya to'am. Makanan itu tadi umum, sehingga ulama berbeda pendapat makanan yang mentah atau yang siap saji. Baik, kembali lagi supaya mudah, putusan tarjihnya boleh dengan bentuk bahan mentahnya dan boleh dengan bahan sajinya. Bahkan juga dalam putusan itu diperbolehkan juga membayar fidyah itu dengan ya makan seperti makan bersama. Jadi dalam bentuk walimah atau kita ngundang orang-orang miskin diajak makan, ini sebagai bentuk fidyah saya, itu juga boleh. Sebagaimana tadi memberi makan yang sudah siap saji, umpamanya 1 piring atau 2 piring ya diserahkan ke rumah si miskin atau si miskin yang diundang juga itu boleh. Dipakai takjilan buka puasa boleh tidak? Ya boleh saja, tapi kategorinya harus yang miskin yang diundangnya. Ya, gitu. Karena nanti kriterianya ini. Nah, baru yang terakhir yang ingin saya jelaskan, untuk siapa fidyah itu? Ini sekarang peruntukannya. Ya. Peruntukan fidyah itu diberikan kepada siapa? Ya tadi menurut Al-Quran, fidyatun ta'amu miskin. Diberikan kepada orang yang miskin, ya, atau orang yang fakir dan miskin. Memang standar miskin itu relatif juga ya. Jadi sekarang siapa yang mungkin kategori miskin ya mungkin beda-beda kategori di daerah satu dengan daerah yang lain ya. Tetapi secara umum saya ngambil konsepnya, istilahnya orang yang tidak mampu itu ya mungkin jika seseorang standar ya punya uang atau di bawah upah minimum regional. Sekarang Jogja itu berapa itunya? Upah realnya 2 juta ya, 2.200.000. Nah, sekitar 2.200.000. Jadi jika seseorang yaitu penghasilan dalam sebulan itu ya di bawah 2 jutaan itu kategori miskin. Nah, sehingga nanti bisa kita berikan atau distribusikan kepada orang miskin itu ya. Jadi ta'amu miskin. Di sini dalam kalimatnya memang ta'amu miskin. Ta'amu miskin ini jumlah idhofah. Nah, walaupun jumlah idhofah ini diartikannya jangan makanan orang miskin. Ini beda. Ya. Kalau makanan orang miskin itu apa? Tiwul. Apa nopo ya. Nah, di sini jangan diartikan makanan orang miskin, bukan. Tapi ta'amu miskin itu maksudnya ta'amun lil miskin, makanan untuk. Nah, jadi makanan untuk orang miskin gitu. Ibu, Bapak-bapak jenis sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sedikit saya sampaikan di tahun ini, tahun 2025 atau Ramadan 1446, ada perbandingan kalau MUI itu sudah menetapkan ukuran fidyah itu 75.000 per harinya. Ya, itu bagi yang tertingginya 75.000. Karena mungkin dianggap orang makan itu yang kaya itu kan mungkin sekali makan ini 35.000 ya. Sekali makan jadi ya. Itu sudah ada edaran MUI. Kalau MUI DIY itu 75.000 itu per fidyah itu. Ya. Per sekali itu seharinya 75.000. Kalau menurut Basnas Kota, ya, menurut Basnas Kota
itu ukurannya 11.250. Karena Basnas Kota kalau saya cermati putusannya menggunakannya satu munnya itu 0,75 kg. Tapi kalau Lazismo ya kemarin kami memutuskan Lazismo menggunakan mod ya dia itu satu mod itu 6 ons. Nah, itu kalau dijumlahkan menjadi 9.000 itu yang minimal yang harga 15.000 per kilonya. Sehingga dalam putusan Lazis yaitu yang minimalnya yang 9.000 tergantung tadi harganya ya. Bisa yang mungkin 20.000 atau 45.000 sesuai dengan harga berasnya. Jadi sedikit ada berbeda putusannya antara MUI, Basnas dan Muhammadiyah atau Lazismo ya. Lazismo tadi menghitungnya 6 ons. 6 ons itu ketemunya 9.000 jika per kilonya 15.000. Baik, Bapak Ibu jemaah sekalian yang rahmatullah SWT, saya kira cukup kajian kita pada kesempatan pagi ini membahas konsep fidyah. Insyaallah kita lanjutkan dan mungkin khusus Ramadan kita beri kesempatan tanya jawab untuk tema-tema terkait. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.